Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Berjumpa lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan diberikan kelancaran dalam rizki kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, pertolongan di dalam memahami situasi kondisi yang terjadi baik saat ini maupun yang akan datang, dan mampu mengambil hikmah dari apapun yang telah terjadi pada masa yang telah lalu. Para teman-temanku sekalian, ramai pendapat-pendapat atau statement-statement dari orang-orang yang bisa kita katakan mendukung kaum Ba'alwi dengan mengatakan bahwasanya orang-orang yang mempertanyakan silsilah nasab Ba'alwi itu sahih, muttasil, bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau tidak, itu dikatakan orang yang suka memfitnah, mengadu domba, menghina, ataupun bahkan dikatakan iri dengan kemuliaan para habaib. Teman-temanku sekalian, kalau kita mau berpikir, apa dasarnya mereka mengatakan seperti itu? Logika apa yang mereka gunakan untuk membangun narasi seperti menuduh kita, memfitnah, menjelek-jelekkan, mengadu domba antara habaib dengan kiai, dan berusaha untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya para habaib? Mari kita berpikir dengan logika yang benar. Kenapa kita pertanyakan kesahihan nasab mereka? Kalau kita mau menelaah kronologi dari awal dengan adil dan bijak, maka tidak mungkin statement seperti itu akan keluar dari lisan orang-orang yang mendukung kaum Ba'alwi kalau memang hatinya jujur dan bijak. Bukankah selama ini kelompok Ba'alwi itu telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyudutkan orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pergerakan di dalam berpolitik dalam negara kesatuan Republik Indonesia? Bukankah mereka itu sering mengatakan di dalam konten-konten YouTube-nya maupun di dalam majelis-majelisnya dan di setiap acara takbir akbar menghinakan Ki Ma'ruf Amin, menghinakan para ulama-ulama dan tokoh-tokoh NU karena berseberangan pandangan politik dan pergerakan politik dengan kelompok mereka. Dan pada puncaknya
mereka juga menyatakan bahwasanya Wali Songo tidak punya keturunan. Kemudian Wali Songo diklaim sebagai bagian dari keluarga mereka. Padahal keluarga Wali Songo, anak keturunan Wali Songo itu tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu adalah bagian daripada kaum Ba'alwi, karena mereka punya catatan silsilah sendiri-sendiri, yang mana dalam catatan silsilah keluarganya itu tidak satu pun ditemukan bahwasanya Wali Songo itu bergelar Azmat Khan sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh kelompok Ba'alwi, yang pada akhirnya karena terlalu sering digembar-gemborkan Wali Songo datang dari Yaman, Wali Songo adalah bagian keluarga Ba'alwi, Wali Songo nasabnya bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih, sehingga akhirnya masyarakat mempercayai itu. Dan sayangnya para keluarga Wali Songo tidak atau kurang memperhatikan hal yang demikian itu. Mungkin karena kesibukan mereka di dunia dakwah, mungkin karena kesibukan mereka di dunia dagang, mungkin juga karena kesibukan mereka di mana anak keturunan Wali Songo ini banyak yang menjadi pejabat, banyak yang menjadi aparat, baik TNI maupun Polri dan lain sebagainya. Sehingga mungkin dalam pikiran keturunan Wali Songo itu tidak terlalu penting menanggapi hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Karena dalam benak dan pikiran mereka sering kita dengar dari statement-statement para alim ulama, khususnya yang tergabung di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, mereka lebih mementingkan kemaslahatan dan stabilitas berbangsa dan bernegara daripada mengurusi hal-hal yang remeh-temeh seperti perkara-perkara nasab. Karena sejatinya nasab itu tidak akan bisa mengubah nasib kita. Justru nasab itu bisa mencelakakan kita. Kalau ingin dimuliakan, kalau ingin kita itu dihormati oleh orang lain, maka ikutilah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus mendekat kepada para alim ulama, di mana para alim ulama ini adalah pewaris-pewarisnya para nabi. Sehingga nanti nasab kita akan terangkat dengan apa? Dengan keilmuan kita, dengan amal soleh kita. Berbanding terbalik, ketika memang kita dilahirkan dari keluarga yang silsilah nasabnya mulia dalam pandangan manusia, kemudian kita tenggelamkan nasab itu, kita kotori nasab itu, kita nodai nasab itu dengan kebodohan kita, dengan perilaku dan sikap yang tidak baik secara moral, tidak benar secara syariat, dan dicela di dalam agama, maka nasab itu akan tenggelam, tidak akan dibaca oleh orang lain. Bahkan orang lain akan menyesalkan betapa mulianya silsilah nasab orang ini, tapi sayangnya perilakunya tidak mencerminkan kemuliaan nasabnya. Kan begitu logikanya. Nah, kemudian kembali kepada statement-statement orang-orang yang menuduh para alim ulama, para kiai, para gawagis, para asatid yang sekarang mempertanyakan kesahihan nasab keluarga Ba'alwi. Kenapa mereka mempertanyakan itu? Karena begitu banyak oknum-oknum dari kelompok Ba'alwi ini yang dimana-mana mereka memproklamirkan dirinya, mengklaim dirinya adalah keturunan Rasulullah SAW, tapi tidak mencerminkan akhlak, sikap, perilaku, watak, dan keilmuan keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang kita ketahui. Bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bagaimana akhlaknya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, bagaimana sikap, akhlak, dan perangainya Sayyidina Hasan wal Husain dan keturunannya, seperti misalkan Sayyidina Ali Zainal Abidin,
seperti halnya Sayyidina Hasan Al-Musanna, dan sampai ke bawah. Kita bisa lihat seperti misalkan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, bagaimana Syekh Ahmad At-Tijani. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah mengklaim dirinya itu sebagai keturunan Nabi, tidak pernah mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Bahkan ada cerita Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, beliau dikatakan, bukankah engkau ini keturunan Rasulullah SAW, keturunan orang-orang yang mulia yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah? Sayyid Ahmad menjawab, saya tidak berani mengiyakan pernyataan Anda sebelum Rasulullah SAW sendiri datang dan menyatakan bahwasanya saya adalah bagian dari cucunya. Ala kulli hal, Rasulullah datang menemui Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani yaqdatan, tidak dalam keadaan mimpi, dalam keadaan terjaga. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, ya Ahmad, anta waladi haqqan. Kamu adalah anak keturunanku yang betul. Kamu adalah betul-betul anak keturunanku. Bukan Sayyid Ahmad yang mengaku, tapi Nabi. Bukan Sayyid Ahmad yang mengklaim dirinya keturunan Nabi, tapi Sayyid Ahmad diakui oleh Nabi secara langsung. Nah demikian teman-teman ya, kalau ada orang mengaku, memang harus kita tanyakan. Sebagaimana kita dalam pergaulan keseharian kita di masyarakat kita, misalkan ada orang mengaku saya ini alma maternya universitas ini loh. Ah, yang benar kamu, tahun berapa? Nah itu kan hal yang biasa saja. Nah kenapa orang mempertanyakan pengakuan orang lain itu dikatakan memfitnah, dikatakan menghina, dikatakan mengadu domba? Apalagi sekelas Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana beliau mempertanyakan kesahihan nasab para habaib itu berdasarkan riset ilmiahnya, yang kalau kita baca semuanya mengandung dalil-dalil, makalah-makalah dan qaidah-qaidah di dalam ilmu nasab yang dibangun oleh para alim ulama, pakar bidang nasab. Lalu kenapa kaum Ba'alwi ini tidak mau menjawab? Ada yang mengatakan kami tidak boleh berstatement. Kenapa? Karena kalau kami berstatement, mereka akan senang. Maka ada hadis Nabi Muhammad SAW, akan datang dajjal-dajjal di akhir zaman. Mereka tidak mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu dengar dari para leluhurmu, dari orang-orang sebelummu. Contohnya apa? Mereka mempertanyakan kesahihan nasab kaum Ba'alwi, di mana sejak zaman dulu tidak pernah ada orang yang mengatakan itu. Kata siapa? Kata siapa? Bukan zaman sekarang saja, sejak zaman dahulu nasab kaum Ba'alwi itu dipertentangkan. Kenapa? Karena tidak ada satupun kitab ulama ahli nasab yang mu'tabar yang mencatat nama Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Nah kemudian kita tanya, ini tidak satupun kitab menulis nasab Anda. Kemudian Anda mengklaim nasab yang berseberangan dengan kitab-kitab yang mu'tabar ini. Bagaimana penjelasan Anda? Lo ditanya begitu kok marah? Kan lucu itu. Lucu itu. Sama seperti halnya begini. Misalkan kita masuk ke satu wilayah, di mana di wilayah itu memang terbiasa mengikuti salah satu mazhab tertentu yang berbeda dengan mazhab yang kita ikuti di wilayah kita. Nah, ketika masuk ke wilayah itu, maka kita bertanya, mohon maaf, di sini pakai mazhab apa ya? Bagaimana korelasinya dengan mazhab kami? Apakah itu dikatakan menghina mazhab tersebut? Ya tidak.
Ketika kita ini berfaham mazhab Syafi'i, kemudian kita mempertanyakan dari mana Imam Malik, dari mana Imam Hanafi berpendapat seperti itu, kok berbeda dengan Imam Syafi'i? Apakah itu dikatakan kita menghina Imam Malik atau Imam Hanafi? Ya kan tidak. Marilah berpikir dengan logika keilmuan. Anda itu yang tidak beradab, bukan kami yang tidak beradab. Anda yang tidak beradab. Kami mengajak Anda berdiskusi secara keilmuan. Anda malah menuduh kami tidak beradab. Yang tidak beradab ini siapa? Yang disebut orang tidak beradab itu adalah orang yang tidak bisa memposisikan sesuatu tepat pada tempatnya. Zalim itu. Kami bicara ilmiah. Anda bantah kami dalam perspektif adab. Itu sudah zalim itu. Karena apa? Tidak menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kami mengajukan pertanyaan secara ilmiah. Harusnya Anda menjawab dengan standar ilmiah. Biasa dalam dunia Islam itu berdiskusi antar para ulama itu hal yang biasa. Tolong itu difahami gitu loh. Logikanya, kenapa mereka tidak mau menjawab? Kenapa mereka tidak mau mendatangi Kiai Imad dalam rangka menggapai keilmuan yang bisa difahami oleh orang banyak? Bahwasanya ini loh alasannya kok tidak ditulis oleh para ulama ahli nasab. Lalu, kalau tidak ditulis oleh ulama ahli nasab, statusnya bagaimana? Apakah batil? Ghairu sahih atau maskuk atau bagaimana? Kan begitu. Iya toh? Nah, jadi tolong gitu loh, berpikirlah dengan logika keilmuan. Berpikirlah dengan akal sehat. Dahulukan husnudzon, jauhi bersuudzon. Husnudzon itu bagaimana? Husnudzon itu bukan kita meyakini sesuatu tanpa harus tahu dalilnya. Itu bukan husnudzon. Itu namanya muqallid. Kalau husnudzon itu kita berbaik sangka kepada orang tersebut karena kita tahu maksud dan tujuan orang itu. Nah sekarang sampean mau berburuk sangka kepada Ki Imad. Alasannya apa? Wong Kiai Imad itu menawarkan diskusi keilmuan, diskusi ilmiah yang ditawarkan. Kok Anda katakan fitnah? Kok Anda katakan adu domba? Sampai ada yang ngajak mubahalah. Mubahalah itu antara orang Islam dengan orang kafir, bukan orang Islam dengan orang Islam. Anda tahu sejarah mubahalah toh? Siapa yang diajak mubahalah oleh Nabi? Mubahalah itu kan atas perintahnya Allah kepada Nabi. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang kafir, bukan ditujukan kepada orang Islam. Kan begitu gitu loh. Demikian ya. Mudah-mudahan diskusi kita pada kali ini bisa membuka cakrawala keluasan berpikir kita dan bisa menumbuhkan sikap berhusnudzon khususnya kepada para alim ulama. Ini pembahasan keilmuan. Jangan dituduh yang bukan-bukan, ya. Hadanallahu wa iyyakum ila ahsanas sabil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.